daripada didirikannya PWI. Gagasan mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah meniko adalah gagasan kulo secara pribadi. Poros cerek, poros dulu, keinginan itu sudah ada sejak dulu. Cuma pada waktu itu saya matur teng Gusdur ngendiko, Gus mangkeri. Napa sebab ya? Lho sampean niku tiange galak. Lho mong wong NU ne ekstrim ngoten. Lah niku Gusdur Khawatos niku ekstrim. Mboten yai niku kan wonten aturane. Mangke. Ada waktunya. Ya ampun kula tak manut teng Gusdur. Akhirnya poros pas ada polemik nasab di Imaduddin Al-Bantani waktu itu, saya waktu itu langsung mengundang beliau untuk datang ke rumah Tenggimat. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'alwi dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatur Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'alwi dan Habib di sana di Buntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan-golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar. Kok sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Imat dipanggil sama saya, diundang, Kiai, iya, sampai kok mengatakan gini, mana dalilnya? Saya konfrontir, mana kitabnya? Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Qulil haq walau kana murran, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Kiai Imat, saya diberikan kitab waktu itu, kitab nasab untuk awal. Itu adalah 19 judul kitab. Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab, terus sampai 10 kitab, 3 kitab sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus saudara-saudara sekalian, akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali, saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Kiai Imat. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Kiai Imat, Gus gimana, apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan kesimpulan. Saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu, saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Ki Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, sodakta Kiai. Alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Kalau Bang Haji ini biar sudah sepuh juga sampean gagahnya kalah juga. Gagahnya kalah, keberaniannya juga kalah. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian itu. Kemudian kenapa saya katakan saya buat kendaraannya. Dan nanti akan saya buat Laskar Sabilillah. Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang.
bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasanya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Utsman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan Bahthul Masail. Kesimpulannya apa? Bahthul Masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Asal Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul Ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu. Betul atau tidak? Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia dan pada waktu itu tidak memungkinkan, maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Kenapa mboten? Ana sing ngomong Gus, sampeanku geting marang Ba'alwi. Jarene sapa geting? Aku ora geting. Kenapa mboten? Porosity bukan dasar kebencian. Dasarnya bukan dasar sentimen. Dasarnya bukan dasar hasud. Dasarnya bukan dasar kebencian. Bukan. Tapi ini dasarnya anak keilmuan kebenaran. Kitabnya ada. Di kitab wonten bagaimana nasabnya Ba'alwi, pencangkokannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian filologi, termasuk kajian sejarah Hadramaut Yaman, khusus Banu Alwi. Nasabnya sudah dibahas, filologinya sudah dibahas, termasuk teknologi DNA, yaitu adalah teknologi uji laboratorium diambil dari badannya Habib. 200 orang Habib sampai detik ini ada yang tes DNA. Mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi. Ana sing ngomong, Gus, sampean ku benci marang Habib. Ora. Lek aku ngomong kowe iku wong Malang, apakah saya berarti benci kepada kalian? Panjenengan di Mekah, di Saudi Arabia sudah 20 tahun. Saya kaji, ternyata iki Gus Rijal itu ada bapaknya dari Malang, ibunya seumpama dari Kediri. Berarti antum Gus Rijal itu adalah DNA-nya, itu adalah genetikanya, genetika Jawa. Sekarang saya tanya, kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal orang Jawa, apakah saya berarti benci kepada Gus Rijal? Jawab kepada kalian semua yang suka memframing saya. Kadang-kadang bisanya menfitnah. Kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal memang di Mekah sudah 20 tahun. Tapi bapaknya orang Malang, ibunya orang Kediri, genetikanya Jawa. Apakah saya benci kepada Gus Rijal? Tidak. Saya sedang bicara fakta. Bahwa Gus Rijal orang Jawa cuma sudah diem di Mekah 20 tahun. Betul? Betul?
Kalau seumpama data mengatakan secara ilmiah, secara sejarah, secara genetika mengatakan bahwa Ba'ali itu adalah Yahudi Askenazi, bukan berarti saya itu benci. Tapi ini data fakta ilmiah. Ada salah apa dengan Yahudi? Sekarang saya tanya, genetika Yahudi itu salahnya apa? Orang Malang? Kok bisa malu disebut genetika orang Yahudi? Genetika Yahudi itu salahnya apa? Genetika itu yang menciptakan Allah, orang Malang. Yang menciptakan kalian itu orang Jawa, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Sunda, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Afrika, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Arab, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Yahudi itu Allah. Tidak mengakui genetika sama dengan ingkar terhadap ketentuan Allah. Oli wa Malang. Lek kowe gino mboten? Gak oleh kayak kue. Udah akui. Kenapa? Orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam, banyak yang jadi ulama besar. Saudara kenal yang namanya Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar sejarah, pakar tafsir Al-Quran. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Sampean tahu Imam Ka'bul Akhbar Wahab bin Munabbih, beliau juga genetikanya Yahudi. Salahnya apa? Kalian mau menyalahkan Yahudi, menyalahkan Gusti Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh para ulama, oleh para kiai, termasuk juga dibanggakan oleh para ulama besar, ulama tafsir setingkat Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar penuh dengan barokah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Beliau genetikanya Yahudi. Jadi Yahudi itu salahnya apa? Nggak ada salah. Salahnya apa? Ente nggak ngaku kalau ente Yahudi, itu salah. Jawa nggak salah, tapi kalau ente nggak ngaku jadi orang Jawa, ya salah. Sunda tidak salah, tapi ente mentang-mentang hidup di Amerika 20 tahun nggak mengakui bahwa ente orang Sunda, ente yang salah, bukan Sunda yang salah.